Oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Insok atau Upang Watu, jurusan ekonomi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu dosen, tugas UAS anggaran perusahaan. Ah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun-tahun lalu melalui baik kualitas, kuantitatif, harga, waktu maupun tempat penjualan. Di sini juga ada kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti misalnya pemilihan saluran distribusi, pemilihan media promosi, dan cara harga jual. Lanjut kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasan di waktu yang akan datang. Dan juga berikut ada tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahlian serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Dan ada juga model kerja yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan penambahan di waktu yang akan datang. Dan paling terakhir ada fasilitas yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Itu bagian dari internal. Sekarang kita masuk di bagian faktor-faktor eksternal, di mana keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan produk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya. Itu bagian dari faktor-faktor eksternal. Yang nomor 2, ada 2 penaksiran dalam penyusunan budget penjualan dan mengapa panitia anggaran tidak secara otomatis memuatnya dalam budget penjualan. 2 penaksiran dalam penyusunan budget penjualan, yaitu yang pertama, ada penaksiran yang bersifat kuantitatif, dan berikut yang nomor 2 ada penaksiran yang bersifat kuantitatif. Di sini mengapa panitia anggaran tidak secara otomatis memuatnya dalam budget penjualan, yaitu alasannya karena dari kedua penaksiran, yaitu yang pertama kualitatif, cara penaksirannya ini mau mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif daripada bersifat objektif. Dengan demikian, ketepatan hasil taksirannya menjadi diragukan. Kedua cara penaksiran ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan, dan cara berpikir masyarakat, dan juga yang struktur masyarakat dan sebagainya. Di sini yang ketiga ada beberapa rencana perusahaan di bidang produksi. Yang pertama ada rencana tentang urutan proses produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nomor 2 ada rencana tentang layout atau penempatan secara penyusunan mesin dan peralatan produksi.
Dan yang ketiga ada rencana tentang scheduling produksi. Keempat, ada rencana tentang organisasi produksi. Kelima, ada rencana tentang pengembangan produksi. Dan yang terakhir, ada rencana tentang biaya produksi. Yang keempat, pada hakikatnya anggaran terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, rencana, di mana rencana adalah penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah. Anggaran harus meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter. Pada dasarnya, satuan untuk setiap kegiatan berbeda-beda. Oleh karena itu, anggaran harus disusun dalam sebuah satuan yang seragam, yaitu unit moneter atau nilai uang. Keseragaman ini diperlakukan untuk menyederhanakan dan memudahkan penerjemahan anggaran. Dan yang keempat, ada jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan nilai-nilai yang terdapat dalam anggaran merupakan pemikiran tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu bagian nomor 4. Lalu yang kelima sekarang, menurut saya analisis break even atau point, yaitu analisis break even point, yaitu analisis yang sering juga disebut dengan istilah cost volume profile analisis. Analisis ini sangat penting bagi perusahaan karena hal itu akan, yang pertama, ada memungkinkan perusahaan untuk menentukan tingkat operasi yang harus dilakukan agar semua operasional cost tertutup. Untuk yang kedua, untuk mengevaluasi tingkat-tingkat penjualan tertentu dalam hubungan dengan tingkat keuntungan. Nah, di sini ada gambar grafik. Kita harus ketahui bersama bahwa di gambar grafik ini ada yang pertama ada sumber data. Sumber data di sini sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sedangkan sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dalam biaya dalam rupiah. Nah, seperti itu tentang gambar grafik. Berikutnya ada yang ke-6. Bila persediaan bahan baku awal sama dengan persediaan bahan baku akhir, apa akibatnya terhadap biaya bahan baku dan pembelian bahan baku, dan apa yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku. Nah, di sini bila persediaan bahan baku awal sama dengan persediaan bahan baku akhir, akibatnya terhadap biaya bahan baku yaitu dapat mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Sedangkan akibatnya terhadap pembelian bahan baku yaitu akan mempengaruhi dengan menurunnya angka pembelian pada bahan pokok penjualan yang akan menyebabkan penumpukan bahan baku dan mengalami kerugian. Yang dimaksud dengan kuantitas standar bahan baku adalah jumlah kuantitas bahan baku yang harus dipakai dalam pengelolaan suatu proses produk tertentu. Penentuan standar kuantitas bahan baku dimulai dari penerapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengelolaan produk maupun mutunya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Selamat malam.